Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan alaina bisyam hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Yang ingin saya ingatkan diri saya dan seluruh yang hadir subuh ini adalah ada 3 hal yang ingin kita raih di bulan ini. Yang pertama, ampunan Allah. Di subuh yang ke-23 di bulan Ramadan ini, mari kita tenangkan pikiran dan hati kita, merenungi perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Kalau masa lalu kita gelap, hitam, tempelkan kepala ini ke tanah. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, senista apapun aib-aib kami, sekotor apapun tangan kami, hamba-Mu ini mohon ampun ya Allah. Kalau yang lalu sudah putih, bersyukurlah kepada Allah. Kita tingkatkan kebaikan dan tetap istighfar. Karena memang yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah ampunan Allah. Saya selalu ingatkan diri saya, semua prestasi dunia yang kita raih hari ini, gelar, harta, jabatan, popularitas, tidak ada gunanya kita raih semua itu jamaah sekalian kalau Allah tidak ampuni kita. Apatah lagi kita mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. An-nas itu artinya manusia. Manusia itu pasti salah. Bukan manusia kalau tidak salah. Salah pikir, salah lihat, salah dengar, salah ucap, salah ambil, salah makan, salah minum, bahkan kita salah langkah. Makanya Allah hadirkan Ramadan ini. Itu apa ini? Ampunan Allah. Dosa ini ibaratnya debu. 11 bulan pasti ada yang menempel di tubuh kita jamaah sekalian. Nenek Adam itu 1 kali melakukan kesalahan, 200 tahun dipisahkan oleh Allah. Nanti dipertemukan di Jabal Rahmah. Saya bulan lalu sebelum masuk Ramadan, saya antar jamaah saya ke Arafah Mina. Kemudian kita city tour ke situ, Jabal Rahmah. Kita jelaskan sama jamaah, di sinilah nanti dipertemukan Adam dan Hawa. 200 tahun dipisahkan oleh Allah, hanya 1 kali melakukan kesalahan. Apa itu? Makan buah huldi. Iblis laknatullah itu juga dilaknat oleh Allah sampai yaumul qiyamah. Itu iblis. Kenapa dilaknat oleh Allah? Karena tidak mau sujud di hadapan Adam. Disuruh sujud sama Allah. Iblis sujud di hadapan Adam. Iblis itu punya perasaan lebih dari Adam. Ana halaktani minan nar wa halaktani min tin. Saya lebih baik daripada Adam karena saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kita umatnya Rasulullah hari ini, anak cucunya Adam, tidak boleh merasa lebih. Kapan ada perasaan lebih dari orang lain, itu kesombongan, lebih terhormat, lebih berilmu, lebih kaya, pokoknya ada perasaan lebih.
Hindari jamaah sekalian. Nah, apa bedanya iblis dengan Adam? Iblis tidak mau sujud di hadapan Adam, sedangkan nenek alhamdulillah dia tempelkan ke tanah, ke bumi, dia menangis, meneteskan air mata. Doa yang tertua dalam sejarah adalah doanya nenek Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, seandainya tidak diijabah doanya nenek Adam, tidak diampuni Adam, maka tidak ada subuh ini sholat berjamaah. Bersyukurlah kita semua kepada Allah jamaah sekalian, karena subuh ini kita mencintai Allah, membuktikan cinta kita kepada Allah. Dengan hadirnya salat subuh ini tidak ada perasaan kesombongan, karena kita datang di sini sujud di hadapan Allah. Kita tempelkan kepala ke tanah. Orang yang rajin salat subuh, jangan lagi kau ragukan imannya saudaramu, karena dia buktikan cintanya bukan sekedar kata-kata, tapi dia buktikan cintanya hadir di sini. Karena ada itu orang jamaah sekalian kalau bicara agama lebih cerdas dari kita. Nah, kalah kalau diskusi agama. Tapi tidak ada salat subuh, Ustaz. Saya bilang, berhenti bicara agama kalau tidak bisa jauh hadir salat subuh. Ada orang kalau bicara kesehatan lebih sehat dari kita. Bicara kekuatan dia lebih kuat dari kita. Tapi menggema suara azan tidak bisa hadir. Nah, dekat rumahnya dari masjid. Allahu Akbar, itu seruan Allah. Seandainya bisa bicara itu tanah, pasti bicara itu tanah. Silakan kau injak saya, gak apa-apa. Kalau kau mau ludahi saya, silakan. Kau mau bengerbasarba kecil, silakan. Tapi seakan-akan tanah mengatakan tidak boleh menggema suara azan, baru kau tidak tempelkan kepalamu ke tanah. Kenapa? Kita sama dengan iblis laknatullah. Jamaah subuh, kayaknya ini subuh mengantuk jamaah saya. Mengantuk, Pak? Oh, saya kira kepalanya begini-begini, Pak, saya kira. Ini ceramah yang paling berat itu ceramah subuh. Karena menceramai orang mengantuk. Ustadznya juga. Saya yakin Bapak ini sholat malam, Pak, sehingga wajar. Tapi ini berkah Ramadan. Kita begadang, Pak, tapi tidak saya kepala, itu berkah. Soal di luar Ramadan begini, pasti saya kepala. Iya, Pak ya. Nah, poin pertama, apa yang dibutuhkan dalam hidup ini? Ini 3, Pak. Jadi baru sangat naik lagi di mimbar ceramah, tidak ada di sini jamnya. Kan biasa masjid itu kita ceramah subuh ada di sini. Ini Ustaz sampai jam berapa saya ceramah ini? Oh, sampai pagi. Nah, jangan, Pak. Orang mau kerja ya hari Senin ya. Memang sekarang ceramah yang baik itu jangan lama. Ada di YouTube. Dan di mana-mana sih ceramah, jamaah bilang, "Ustaz, terima kasih ceramah." Nah, kenapa terima kasih? Nah, pagi selesai. Saya juga sekarang sebagian orang sekarang kalau bicara agama mau coba pulang. Kalau di warkop mau lama. Insyaallah jamaah sini tidak ya. Singkat saja Ustaz. Poin pertama yang diraih Bu, ampunan Allah. Insyaallah di subuh yang ke-23 ini kita semua hadir subuh ini diampuni oleh Allah. Amin. Di lantai 2 amin lah Ibu, amin. Mengantuk juga di atas. Poin kedua, apa yang ingin diraih di bulan ini Ustaz? Allah ridha hidupkan. Kenapa Allah ridha? Kita ikhlas datang sholat subuh. Kita ikhlas jalani puasa ya. Kita istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini kita hidup dan dengan ini kita mati. Allah ridha hidupkan. Kenapa Allah ridha? Kita jalani ini perintah Allah, sami'na wa ta'ana. Kita datang sholat subuh setiap waktu.
datang salat berjamaah setiap waktu. Allah ridha hidup tak karena kita jalan ini perintah Allah dengan ikhlas. Bukan mengharap sanjungan manusia. Kita datang ini sholat, bukan mau dibilang orang soleh. Kita keluarkan impas sedekah sesuai kemampuan kita, bukan mencari sanjungan manusia, mau dibilang dermawan, tidak. Allah ridha hidup. Kita ini bapak-bapak ini jemput rezeki kita habis sholat subuh, Pak. Apa yang kita ingin meraih ridha Allah, bukan ridha, bukan sanjungan istri, bukan sanjungan siapa-siapa. Kalau Allah sudah ridha hidup tak pasti nyaman, nikmat hidup tak, Pak. Ya. Saya yakin, Pak, kalau Allah sudah ridha hidup tak, oh tenang itu. Orang yang jalani hidupnya mengharapkan ridha Allah pasti dia tenang, karena dia tidak butuh sanjungan siapapun. Itu namanya al-faja. Apa itu al-faja? Dipuji tidak dipuji dia jalan. Disanjung tidak disanjung bismillah. Karena yang diharapkan dalam hidup ini adalah ridha Allah. Nah, ampunan Allah, yang kedua ridha Allah. Yang ketiga, ini terakhir. Apa yang dibutuhkan dalam hidup ini? Rezeki yang banyak, halal, berkah. Nah, ini saya ulangi, rezeki yang banyak, halal, berkah. Apa artinya banyak kalau tidak berkah? Bagus kalau banyak berkah. Saya bilang sama teman-temanku, kalau sudah maki salat subuh, pantasiru fil bertebaran kamu di muka bumi, jemput rezekimu. Salah kalau mencari rezekimu. Kita bapak-bapak ini habis salat subuh, habis salat 5 waktu, Pak, kita keluar masjid itu tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita yakin rezeki saya tidak tertukar, rezeki saya tidak dimakan orang, apalagi diculik orang. Tidak sempurna itu rezeki kita. Tidak akan mati Bapak Ibu kalau belum sempurna rezeki kita. Makanya tugasnya bapak-bapak itu bukan mencari rezeki, menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Jadi tugasnya bapak-bapak itu mencari rezeki. Tugasnya ibu-ibu habisi rezeki. Tugasnya bapak-bapak itu mencari uang. Tugasnya ibu-ibu habisi dapat. Habisi itu uang tabu untuk mencetak anak kita menjadi anak soleh saleha, Pak. Anggaran kita habis, dapat apa? Karena anak itu aset. Selama ini kan orang bilang aset itu properti. Aset itu ini, aset itu pendidikan itu aset, apalagi pendidikan agama, Ibu. Datangkan itu guru privat di rumah kalau ada wanta. Kalau tidak ada, datangkan dia anak di masjid. Nanti pengurus masjid yang selesaikan gaji guru deh. Iya, Pak. Mana pengurus masjid ini? Oh iya, Pak. Pengurus masjid yang bijak itu menyediakan imam yang bagus kayak Ustadz ya. Yang kedua, bagus tuh mic-nya. Saya kadang ceramah, bagaimana bisa ceramah baik kalau mic-nya jelek? Tidak jelas, membulan, Ini enak ceramah, Bu. Enak juga sholat tadi. Alhamdulillah kita tenang, Pak. Apa yang dibutuhkan dalam hidup ini? Ketenangan juga rezeki itu. Banyak itu orang kelihatan senang, tapi dia belum tentu tenang. Makanya tenangan itu rezeki. Sehat itu rezeki. 2 tahun ini pandemi, sampai subuh ini kita sehat, Pak ya. Alhamdulillah. Makanya Ibu, nah ini menangis ke ini bulan Bapak, menangis ke ini bulan Ibu. Kalau mau habis Ramadan, anak tak belum ninja ini masjid. Di luar sana keliling saja, doa yang terbaik buat hati belanja wa kita ya Allah. Saya tidak mampu jaga anakku ya Allah. Ya, jaga anakku. Nah, makanya ada saya di sini yang muda. Kalau ada gadis lantai 2. Kalau mau hidupmu benar, mau hidupmu berkah, jangan bikin menangis ibumu dan jangan bikin menangis ayahmu. Kita semua dalam masjid ini pernah punya ayah, pernah punya ibu. Makanya jangan berdiri dulu. Ada adab namanya. Ada sebagian orang sholat di depan, langsung selesai sholat langsung pulang. Kalau mau kau dicepat pulang, jangan di depan, di belakang sana ya. Biar cerdas kau itu kalau tidak punya adab, tidak ada gunanya ilmumu itu. Betul tidak, Pak? Kenapa tidak ada yang dukung ini? Betul tidak?
cerdas kok, tapi tidak ada adabmu. Anak-anak sekarang itu kan begitu. Dia pegang HP bicara dengan ibunya. Dia pegang HP bicara ayahnya. Kita dulu takut sama ibu kita, takut sama ayah kita. Kalau kita minta sesuatu, kita pegang baik-baik tangannya ayah atau ibu baru minta sesuatu. Anak-anak tidak sekarang pakai HP menelpon minta. Mama, adakah? Astagfirullah. Yang lebih parah sekarang, dia bicara sama bapaknya sekarang. Dia bilang, bapak, pakin tak kirong. Saya bingung, saya cari itu apa artinya pakin. Saya cari di Google, tidak ada. Saya klik di situ, pakin tak apa betuan nan. Oh, ternyata saya tanya itu, oh anak dibikin kaget. Oh, berarti itu anak tadi, nah apa bangka bapak? Astagfirullah. Nah, insyaallah sebentar lagi berakhir ceramah. Saya ada pejabat saya antar di Kolaka, Pak. Saya bilang, Bapak, kita antar ibu tiap tahun umroh. Kita gendong dari Madinah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu belum terbalas dengan setetes air ibu. Tidak bisa, tidak ada itu satu gelas kalau tidak ada setetes. Yang kedua, Pak, ada yang tidak bisa kita balas. Apa, Ustaz? Air ketuban waktu dia pecah. Seandainya ada emas kita kasih makan ibu kita. Seandainya ada berlian kita kasih makan ayah kita. Itu ibu biar kasih makan emas berlian. Tidak terbalas itu. Dengan apa? Air ketuban waktu dia pecah. Yang kedua air darah. Mengalir darah ibu kita waktu melahirkan kita. Ada seorang dokter pernah tanya ibu. Ibu, sebentar lagi ibu melahirkan. Tapi tidak secara normal. Saya akan operasi ibu. Risikonya, kalau saya selamatkan ibu, anak yang mati. Saya selamatkan buah hati belahan jiwata, ibu yang mati. Ibu yang meninggal. Apa jawaban seorang ibu? Dokter, tidak apa-apa saya meninggal. Tidak apa-apa saya mati. Yang penting anak saya selamat. Begitulah dasarnya pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Begitu juga kita bapak-bapak, Pak. Kita jemput rezeki kita itu kayak tanah rela diinjak demi masa depan anak-anak kita. Kayak langit menaungi, tidak kenal panas, tidak kenal dingin. Makanya yang hadir ini janganlah dulu tinggalkan itu masjid, selesai sholat, doa yang terbaik buat orang tua kita. Kenapa? Itu tadi air ketuban waktu dia pecah, air darah. Yang ketiga air susu, yang keempat air keringat, dan yang terakhir itu adalah air mata. Tidak bisa sehat 2 tahun pandemi ini kalau bukan tetesan air mata kedua orang tua kita. Ini 3 yang saya sampaikan jamaah sekalian. Ampunan Allah. Yang kedua ridha Allah yang kita ingin raih di bulan ini. Yang ketiga adalah hidup yang berkah. Yang mana hidup yang berkah itu, Ustaz? Nabi jelaskan sittatul asya tajidu fil umur. Lakukan 6 hal kata Nabi supaya usiamu berkah, bermutu, berkualitas. Yang pertama doa, banyak doa. Ya, doa keselamatan dirimu, keselamatan kedua orang tuamu, keselamatan negara dan seterusnya. Yang kedua, banyaklah sedekah. Sedekah subuh, ya. Ustaz, tidak mampukah sedekah? Tidak ada uang sedekah bulan ini. Ya, sedekah doa, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Apalagi mampu berbagi. Berbagilah. Ada orang banyak uangnya miliaran, beli perabot yang mewah-mewah. Tidak ada sedekahnya sana yatim. Itu rugi besar jamaah sekalian. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau Anda kaya, buktikan itu. Jangan hanya pamer harta. Rumahku miliaran, mobilku mewah. Yang saya mau dengar dari Anda adalah berapa banyak orang tertolong dengan keberadaanmu itu. Sama itu persahabatan. Persahabatan yang baik itu bukan banyaknya teman. Ada juga temanku bilang, saya banyak temanku, Ustaz. Bukan banyaknya teman yang dibutuhkan. Berapa banyak orang bahagia setelah ketemu dengan Anda. Kan ada orang kita ketemu sakit hati kita, na'udzubillah. Nah, hidup yang berkah itu doa. Yang kedua sedekah. Sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Orang yang malas sedekah itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Yang ketiga, berbaktilah sama orang tua. Karena saya sampaikan tadi itu, masih hidup orang tua didoakan, apalagi sudah dibawa tangan. Ada yang datang sama saya, Ustaz, saya malu punya orang tua miskin. Jangan kau bicara begitu. Jangan malu punya orang tua miskin. Malulah kalau sudah besar masih menyusahkan orang tuamu. Iya, jangan berebut harta warisan, nak. Kalau Allah mau kasih harta sebentar itu, berebutlah mengurus orang tuamu kalau sudah tua. Siapa yang tidak bahagia orang tua, Pak, kalau dia berebut anak-anak kita, dia mengurusi kita.
5 anak Pak berebut. Yang pertama bilang saya ngurus orang tua. Yang kedua maju, tidak saya. Yang ketiga, yang keempat, bahkan yang kelima. Semua berebut mengurusi kita. Waktu nyaman itu orang tua Pak. Kan ada anak-anak sukses semua. Nak kiringi ayahnya ke panti jompo. Saya itu ke panti jompo. Saya masuk itu. Menangis sekali orang-orang tua itu. Kenapa ibu di sini? Anakku tidak ngurus kau. Ngerinya nanas sebagian sekarang Pak. Nauzubillah. Kayaknya mau pulang jamaah ini. Terakhir ini. Saya bicara orang tua tidak kuat juga. Jadi salah kita ini Pak, Jaki kasih begitu, ibu tak ayat tadi. Iya. Enaknya tahu kalau berebut anak-anak kita. Kenapa berebut? Karena kita didik agama. Makanya pulang ke ini renungan Pak, muhasabah ya. Apalagi Pak, supaya hidup kita berkah. Setelah ini sholat malam lah. Bapak-bapak yang sudah kepala 7 ini, mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti ya, sudah kepala 7 ya. Apalagi sudah kepala 8, itu lampu kuning sudah menyala Pak. Apalagi, kan kok lampu kuning sudah, iya, tidak lama begitu hidup. Mohon maaf ini aja. Ada orang saya lihat sudah kepala 7, 8 belum injak masjid. Astagfirullah, apa kau cari dalam hidup ini? Iya. Mungkin dia pakai celana puntun juga, mau dibilang nak muda lagi, tidak bisa. Pakai kacamata hitam, bergaya lagi sudah tua. Seharusnya kau pegang nih Quran, pegang tasbih, banyak salawat, banyak sedekah. Kalau banyak orang pensiun, mau tenang-tenangkan pikiran mati. Anda berkata nak muda di mall lagi, Pak. Siapa depan mall? Ternyata orang tua. Pergi lagi, tidak salah supaya lari-lari. Biar kau makan apa, olahraga apa, kalau sudah tua tidak lama mau itu. Mau makan, mau maaf ini sandar-sandar Pak ya. Jangan mau kau bergaya lagi kalau sudah tua, mau maaf ini. Ibu-ibu di atas ibu, jangan mau bergaya lagi sudah tua. Silakan ibu cantik tapi jangan berlebihan ya. Mau lagi pakai, mau yang lebih bagus, banyak sedekah ini bulan. Daripada beli ke ini mau kenayan sampai 5-10 juta. Iya. Tidak, paling itu orang bilang, dede begitu je Pak. Kalau banyak uang tuh begitu je sampai di situ. Dede. Pakai ke mobil mewah, turun ke di mobil, orang bilang, dede. Begitu je. Terkenal ke, dede. Tidak ada itu, bagi sampai di situ itu. Betul tidak? Betul tidak Pak? Ngapa tenang madon? Coba saya pikir-pikir, oh iya. Jadi presiden itu dede. Jadi bupati, dede. Oh punya rumah ada di Goa itu Pak. Orang bangun rumah lebih 30 M, belum selesai. Sampai saya pikir-pikir, Bang, apa Nabila itu yang dengar? Dede. Sama di situ. Terkenal ada di Jakarta, dede. Yang saya takut kalau kita mati masuk tanah, malaikat bilang, dede. Itu salah. Lama aku ini gue tunggu dah. Bahaya. Ya mohon maaf seluruh jamaah. Ada jamaah saya di lantai 2, jamaah umrah saya itu. Apa bermasalah di atas ini? Ya Allah, saya minta maaf Ibu. Ini repot ini, katanya di atas lantai 2 tidak jelas. Nah, terakhir ini ceramah Bu, tidak ada di belakang. Mohon maaf ini, paling akhir tausiah ini adalah banyak muhasabah Pak ya. Itu hidup berkah itu. Hidup berkah itu kan begitu, banyak doa, berbakti sama orang tua, sedekah, sholat malam, apalagi banyak tasbih, banyak istighfar, muhasabah. Itu terakhir Pak. Kita tidak mampu melihat wajah kita di air yang deras. Kalau ada itu air deras, tidak dilihat wajah kita itu. Kita hanya mampu melihat wajah kita di air yang tenang. Musibah yang paling besar hari ini adalah kita banyak melihat kekurangannya orang. Kita sibuk mengurusi orang, padahal kita juga punya aib. Nah, lebih bagus kita sibuk mengurus aib-aib kita sendiri,
sehingga tidak ada waktu mengurus aibnya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.